bukan bagian kamu ya menjelaskan tentang Yesus. Ini bagian saya. Bukan kamu menjelaskan tentang Yesus. Gantian. Host di mute. Host di mute. Yesusnya belum saya jelaskan. Ya, Bang. Gimana? Di mute dong. Gantian ya, saya. Ya, udah. Gantian. Jadi kitabnya Bani Israel, Hosea 7 dan seterusnya. Jangan datang dekat-dekat dan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang suci. Kenapa tanah Arab itu disebut Mekah itu tanah suci? Karena penyembah mayat tidak boleh masuk ke sana. Pemakan babi tidak boleh masuk ke sana. Oke, penyembah manusia tak boleh masuk ke sana. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke sana. Makanya dikatakan tanah suci. Begitu juga bait suci, nggak boleh orang kafir masuk ke dalam. Jadi bukan berarti tanah itu suci, artinya seperti yang Anda katakan tadi. Nah, terkait dengan kami kemudian mencium batu saja itu sudah tidak berarti menyembah batu. Hanya orang gepeng yang bocor kepalanya yang mengatakan mencium batu itu menyembah batu. Mencium istri sama dengan menyembah istri. Mencium anak sama dengan menyembah anak. Itu hanya orang gepeng yang memahami itu. Oke? Nah sekarang faktanya adalah Kristen menyembah manusia bernama Yesus yang punya batu zakar. Tegul-tuk, tegul-tuk, tegul-tuk. Yesus lagi lari berkencang, lari kencang dia karena kena hujan, maka batunya tabrak-tabrakan satu sama lain. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Batu dengan batu bergesekan. Nah, ini adalah Yesus, sembahan. Yesus itu sembahan. Batu Hajar Aswad bukan sembahan. Batu itu memang batu, jelas batu. Batu itu jelas batu, tapi tidak kami sembah. Yesus jelas-jelas batu dan jelas-jelas disembah. Orang sehat mana yang mau mengingkari bahwa Yesus itu tidak memiliki batu zakar? Orang sehat mana? Oke. Semua manusia tunggu dulu, sabar dong, diam dulu. Diskusi itu yang elegan, jangan kayak di gereja. Jadi mau sampai kapanpun orang kalau masih waras sedikit pasti akan jujur mengakui di dalam hatinya bahwa Yesus itu memang makhluk yang punya batu, namanya batu zakar, batu ginjal. Oke, itu semua lengkap pada diri Yesus tuh. Dan Yesus ini nyata dan jelas disembah. Dengan demikian Kristen ini penyembah makhluk yang terdiri dari batu zakar. Itu fakta itu. Kristen menyembah batu zakar. Nah, itu fakta itu. Silakan. Apalagi Anda bantah dong kalau Yesus itu tidak punya batu zakar. Kan Anda sekarang ini terbukti menyembah Yesus. Nah, sekarang supaya Anda tidak dikatakan menyembah batu, buktikan bahwa Yesus itu tidak memiliki batu zakar. Anda diam dulu dong. Ayo, buktikan bahwa Yesus tidak punya batu zakar. Ayo, buktikan bahwa Yesus tidak punya batu zakar. Yuk. Ayo, silakan. Saya ingin bukti bahwa Yesus tidak punya batu zakar supaya Anda tidak terbukti sebagai penyembah batu zakar. Yuk, silakan. Anda melogin ajaran dari kitab suci kami di Hosea. Oh, itu kitabnya orang Yahudi. Hosea itu kitabnya Yahudi, dasar penyembah batu zakar, nipu aja. Nipu. Hosea itu kitabnya Bani Israel, penyembah batu zakar. Bung. Bikin malu aja, memalukan kitabnya orang diklaim kitabnya, dasar penyembah batu zakar. Berdiskusi itu penting ya karena jangan harus dewasa itulah, jangan pakai tipu-tipuan. Hosea itu kitabnya Bani Israel. Tipu. Hosea itu kitabnya siapa?
Yang merasa tipu itu Saya dari tanya, logika dan Hosea pikiran itu Anda kitabnya sendiri. siapa? Hosea itu kitabnya siapa? Anda merasa tertipu karena logika Anda Hosea mampet. itu kitabnya siapa? Kitabnya Malu. saya, memang kenapa? Hosea itu adalah kitabnya Bani Israel. Bikin malu aja lu ah. Udah, kau bahas aja tuh. Yesus tidak berbatu zagar. Ayo. Nah, bahas, buktikan kalau Tuhanmu tidak ada batu zagarnya. Ayo. Supaya kamu Anda tidak bisa diam keciduk sekarang. penyembah batu zagar. Nah, silakan. Bisa diam nggak Anda? Ya, tapi ingat Anda ya, ngomong saya tugasmu diam, ya. tadi kamu mengatakan kamu yang punya tugas menjelaskan Yesus. Nah, tugasmu sekarang buktikan bahwa Maria melahirkan anak tanpa batu zagar. Nah, saya tunggu waktumu sekarang. Saya menanggapi apa yang menjadi tanggapan kamu sebelumnya. Bang Anda Juma, mengatakan di sini ada bahwasannya 4 di oten, Hosea Bang. tadi itu Anda Gak apa-apa. melokin. Sekalian aja empat-empatnya kepada- buktikan kalau sembahan Ya. mereka itu tidak memiliki batu zagar. Itu Mulai artinya. dari siapa? Eusebius, kemudian Edon Kerr, Sarah Regan. kemudian Sarah Regan. Buktikan Sarah Regan. kalian berempat bahwa Tuhan kalian itu tidak punya batu zagar. Ayo, Lama-lama. supaya tidak terbukti Anda itu penyembah batu zagar. Oh, silakan. Kalian berdua saya kawinkan ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Silakan. Siapa yang mau bicara untuk membuktikan lebih dulu? Yesus tidak memiliki batu zagar. Cuma Begini. Nah, silakan. Cuma Begini. satu-satu silakan, ngomong, silakan. jangan sekali 3. Enggak apa-apa. Sekalian berempat. Rebutan biji zagar. Ayo. 1, 2, 3. Ah. Begini ya. Percuma kau Yesus puasa. itu kenapa? Yesus itu tidak punya batu zagar gitu. Percuma kau puasa, Juma. Anda pernah melihat Yesus? Kenapa saya ngajarin kalian masa percuma Percuma kau puasa? puasa, Juma. Kan tadi kami dituduh nyembah batu. Juma, percuma kau Supaya puasa. kalian itu sadar bahwa Puasa, selama kan? ini yang menyembah batu itu kalian. Puasa, kan? Batunya juga Cuma bagus. menghujat Batu agama orang zagar lain, yang Juma. disembah. Cuma Oh, giliran agama kita dituduh Cuma nyembah batu nggak penyesat, boleh. cuma Giliran penghujat. kamu dijelaskan bahwa kamu menyembah batu zagar nggak boleh gitu. Cuma penghujat. Nangis. Masakan saya mengatakan Yesus punya batu zagar dibilang menghujat. Agama yang lain gitu kan, Juma. Teman-teman, saya mengatakan Yesus itu punya batu zagar, masa dibilang menghujat? Petahana katanya menghujat agama orang lain. Lucu. Gimana menghujat Saya menjelaskan kebenaran. Saya Saya menjelaskan kebenaran bahwa Tuhan kalian itu punya batu zagar. Nah, Yesus kalian sembah. Itu aja. Tidak pernah. Iya, kami menyembah Yesus itu. Tapi Bang Cuma, apakah Anda pernah melihat Yesus itu punya batu zagar? Pernah melihat enggak? Jawab dulu dong. Jangan cuma Oh, berarti Yesus itu cacat. Ajaran setan nih sejumlah ini. Pada hari ke-8, pada hari ke-8 Yesus disunat. Nah, apanya yang disunat, Bang? Apanya yang disunat? Sama aja Bang, Abang, semua yang apanya terhormat. yang disunat? Tolong yo. Jawab dulu. Emosi nih. Saya tanya, pada hari ke-8 nonotnya Yesus disunat. Begitu. Coba dong dijawab yang Kan mereka bernaras. Kamu tahu tuh Tuhan Yesus kan Iya. Cuma Enggak, kan tadi di sini ada yang menuduh umat Islam nyembah batu. Jadi saya sadarkan kalian bahwa selama ini yang nyembah batu itu kalian, yaitu Yesus. Yesus itu batu zagar. Cuma dengar dulu, oi. cium. Cuma yang baik hati dan tidak Cium sombong. itu batu Mekah, Dengar Juma. dulu, apakah engkau Yang penting pernah jangan cium batu zagar. dulu coba aku tanya baik. Ya gimana? Apakah Tuhan engkau itu- pernah melihat Tuhan batu itu zagarnya nyata. Juma. Saya tidak pernah melihat batu zagarnya Yesus karena itu tidak penting bagi saya. Harusnya Anda yang harus melihat karena itu adalah sembahan Anda. Jangan kau uruslah. Kami menyembah Yesus karena itulah adalah sungguh-sungguh Tuhan dan sungguh. Bagaimana Anda mengatakan sungguh-sungguh Tuhan? Berarti sungguh-sungguh nyembah batu zagar dong.
dengarkan itu mencerdaskan. Ternyata saudaramu Eusebius sudah mengakui bahwa Yesus itu betul-betul batu sakar. Kalian itu betul-betul penyembah batu sakar. Dengarkan itu, mencerdaskan. Jadi kau jangan ngeyel kau. Ayo saudara Eusebius, terangkan kepada mencerdaskan ini bahwa Yesus itu adalah betul-betul dan sungguh-sungguh manusia yang punya batu sakar. Jelaskan ke dia. Ayo. Tahu itu Yesus. Al-Qur'annya sendiri itu ngeyel. Al-Qur'an itu adalah Yesus itu lahir sebagai manusia. Sebagai manusia, hari ke-8 dia disunat. Kalau dia disunat berarti dia punya nonot. Kalau dia punya nonot berarti ada antingnya 2 dong. Kan begitu, Pak. Benar, Bang Suma yang baca. Benar nggak? Tidak pernah dan tidak akan pernah mengenali Yesus Kristus itu. Yesus itu Macam kenal aja Yesus. Sudah pernah lihat batu sakarnya nggak? Kayak kan kenal aja Yesus. Iya, tanya dong. Kan ini diskusi sehat. Diskusi sehat. Oke, saya tanya sama Anda, batu sakarnya Yesus warna apa? Ini kamu batu sakarmu warna apa? Kenapa lari kenapa ke saya? Katanya kamu kenal Yesus. 100% manusia. Nah, 100% manusia berarti dia punya batu sakar kan? Kalau dia tidak punya batu sakar berarti tidak 100% karena dia cacat. Parah ini, parah. Udah di kita nggak ada lagi batu sakarnya. Ini gawat nih. Ingat Bang Jumal. Oh, berarti tidak salah kan saya mengatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Berarti Yesus sungguh-sungguh punya batu sakar dan sungguh-sungguh manusia ini kalian sembah kan? Berarti kalian menyembah batu sakar, betul? Betul, gitu dong. Tidak betul. Loh, kami menyembah lalu apanya yang sebagai sungguh-sungguh manusia ini apanya? Apanya yang sungguh-sungguh manusia? Bang Suma itu punya batu sakar lebih besar dari Yesus Kristus. Itu bolehlah. Kalau Bang Suma Oh batu begitu. sakar. Kasihan dong kalau saya lebih besar. Pantasan dia tidak punya anak. Orang kalau batu sakarnya kecil biasanya impoten. Iya. Karena kenapa? Aliran darah dari testilnya itu melemah sehingga tidak bisa tegang dia. Apakah karena itu sampai dia tidak kawin atau gimana? Iya. Karena Gimana Pak Alisedus? kau sampai pun 1000 tahun kamu tidak akan pernah menerima atau mencerna siapa Yesus Kristus itu. Bagaimana mungkin saya mau menerima dia manusia Tuhan padahal dia punya batu sakar, Pak? Tahu nggak? Gimana mungkin, Pak? Nah, oke. Bagaimana mungkin, Pak? Saya menyembah Yesus. Yesus itu punya batu sakar, Pak. Iya, benar sekali. Kalau dia tidak mandi seminggu, batu sakarnya bisa kena kurap, Pak. Gatal-gatal dia. Karena Yesus Kristus itu 100% manusia, tapi dia juga 100%. Dengarkan itu, mencerdaskan. Menurut saudara kita Eusebius, Yesus itu 100% punya batu sakar. Iya, benar. Kenapa memang? Lalu Bang Suma, Itu mencerdaskan. Jadi kamu harus sadar bahwa yang kamu sembah itu bernama Yesus, pada dirinya ada batu sakar. Berarti kamu penyembah batu sakar. Gitu mencerdaskan. Paham ya? Oke. Oke, lanjut. Saudara Eusebius. Ya, silakan. Sekarang saya tanya kepada Eusebius, apa fungsi batu sakar bagi Tuhanmu Yesus? Jawab. Fungsinya apa? Saya tanya. Untuk berak, untuk apa? Batu sakar untuk berak, Pak Temija. Kenapa? Kok bisa batu sakar untuk berak, Pak? Kok batu sakar untuk berak? Nah, itu kamu batu sakar untuk Yesus itu fungsinya untuk menjadi tebusan dosa bagi mencerdaskan. Itu Pak, karena ketika ketika Yesus menjadi korban di atas tiang salib, batu sakarnya ikut korban juga. Ketika Yesus dikubur, batu sakarnya juga dikubur. Ketika Yesus bangkit, batu sakar juga bangkit. Berarti yang menebus dosa-dosa kalian itu adalah Yesus bersama dengan batu sakar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari orang mati. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika dia bangkit, Pak, apakah batu sakarnya ikut bangkit? Nah, apakah batu sakarnya ikut bangkit? Ya ikut bangkit, Pak. Udahlah, itulah zalimnya menyembah manusia. Mau lari kemanapun tak bisa kalian itu. Nggak bisa. Maka kalian menghujat batu Hajar Aswad. Kami tidak menyembah batu Hajar Aswad. Yang ada kalian menyembah batu sakar. Itu fakta. Itu fakta itu.
Bung, sudah boleh kita lanjut diskusi kita. Yesus itu dalam gambar kalian, ya, karikaturnya Yesus itu telanjang. Tapi ada bagian yang ditutup pakai kain. Kenapa ditutupi? Karena di situ ada batu. Batu apa? Batu sakar. Lucu kan? Jadi kalau beragama itu harus pakai ilmu. Jangan Anda melemparkan orang itu batu, Anda dilempari kapas, Anda nangis. Oh iya ya, Bang Suma mengatakan kami menyembah batu sakar. Yesus Tuhan kami memang punya batu sakar. Dengan menyembah Yesus sama dengan menyembah tubuhnya. Dengan menyembah tubuhnya berarti menyembah batu sakarnya. Ada nggak dalil bahwa tubuhnya Yesus itu adalah ilahi? Ada. Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus sepenuhnya adalah Elohim. Dalil itu Kolose 2 nomor 9. Itu dalil. Berarti tubuhnya Yesus itu adalah Theos, Tuhan kalian. Kalau berbicara mengenai Tuhan, tubuhnya Yesus berarti badannya. Berbicara mengenai badannya berarti berbicara mengenai jasadnya. Berbicara mengenai jasadnya berarti ya batu glowingnya juga dong. Itu pasti itu. Bang Juma, itu omongannya ditahan dulu lah. Jangan terlalu apa itu ya. Kamu percuma kamu puasa. Kok gitu? Saya ini sedang mengajarkan ini. Saya sedang mengajarkan. Kenapa rupanya? Sekarang kalau dibilang Salah. Nabi Anda itu nanti yang enggak gimana perasaan Anda? Saya tidak menyembah Nabi. Ini tadi kami dituduh menyembah batu loh. Iya, kau bilang tadi kan alat kemaluan itu karena etika kamu kemana, otak kamu kemana, itulah imanmu kali ya. Imanmu itu kayaknya goblok kali ya. Jangan kayak gitu dong, jangan emosi dong. Seperti ini kan puasa, jaga mulut lah. Iya, jaga Apakah saya salah ketika saya mengatakan Yesus itu berkelamin? Salah enggak saya? Umat Islam yang sempurna itu harus menghargai Yesus itu biar kau. Umat Islam yang baik itu harus menghormati Yesus. Oh, itu dalam kehidupan nyata, Pak. Ini dalam diskusi, Pak. Pak, ini dalam diskusi, Pak. Anda jangan ajarin saya. Jangan mengajarin saya tentang menghargai, Pak. Oke? Saya paling menghargai teman Kristen. Kamu ada etika, kek. Sopan kau dikit. Katanya kau gurunda apa kau? Lah, ini membahas tentang batu. Siapa yang nyembah batu? Dan tadi tuduhannya kami menyembah batu. Kelamin. Kamu Nah, ada Yesus- sekolahnya nggak kamu ini? Saya katakan Yesus itu berzakar, Pak. Itulah ajaranmu kotor. buang waktu kalian Ala-ala aja. kelamin kau bawa. Jadi Yesus itu tidak berzakar. Inilah alasannya kenapa kalian dilarang menyembah Yesus. Jadi percuma Yesus, kamu Jumat, Yesus puasa, mengatakan, percuma kau puasa, Yesus semakin mengatakan, banyak dosamu Yesus kamu mengatakan, menghinakan Yesus Yesus itu, makin mengatakan, banyak dosamu, bertobat kau. Yesus mengatakan, Bertobat kamu Juma. Weh, curang, main report, curang. Tedore, kau monitor gak?